Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar tentang kisah pendaki yang tersesat di gunung dan mengalami hal-hal di luar nalar? Kali ini, saya akan membawa Anda ke dalam sebuah cerita yang penuh misteri, ketegangan, dan pelajaran berharga. Sebuah perjalanan mendaki di kawasan Gunung Merapi, Jawa Tengah, berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Jangan lewatkan kisah ini, karena mungkin saja ada kebenaran di balik setiap kejadian yang akan Anda dengar. Mari kita mulai ceritanya. Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di Indonesia, menyimpan banyak kisah. Bukan hanya tentang letusannya yang dahsyat, tetapi juga cerita mistis yang dipercaya masyarakat sekitar. Namun, bagi 5 orang pendaki, larangan itu hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Dimas, seorang pendaki yang dikenal ambisius, mengajak 4 temannya untuk mendaki Merapi lewat jalur utara yang jarang dilalui. Ia percaya jalur ini akan memberikan pengalaman berbeda dan, tentu saja, pemandangan yang lebih menantang. Bersamanya ada Ratih, seorang wanita skeptis yang sering menganggap cerita mistis sebagai karangan semata. Aldi, seorang pemula yang baru pertama kali mendaki. Siska, seorang pembuat konten horor yang ingin mencari bahan baru. Dan Edo, pria pendiam yang selalu membawa ransel besar dengan isi yang mencurigakan. Sesampainya di base camp, mereka diingatkan oleh juru kunci desa untuk tidak berbicara kasar, tidak mengambil apapun dari hutan, dan selalu menjaga sikap selama pendakian. Dimas, dengan percaya diri, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah itu, mereka memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasa ada yang berbeda. Suasana hutan terasa sangat sunyi, bahkan suara burung pun tak terdengar. Aldi, yang berjalan di belakang, merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Namun, ia memilih diam, takut dianggap pengecut. "Ah, ini cuma perasaan kita aja," kata Ratih dengan nada santai. "Jangan terlalu percaya sama cerita-cerita orang kampung." Namun, Siska, yang terus merekam dengan kameranya, berkata pelan, "Tapi aneh banget ya, sepi kayak gini. Biasanya hutan rame." Dimas menyela, "Udah, fokus aja sama jalur. Jangan terlalu banyak mikir." Mereka terus berjalan hingga akhirnya kabut tebal turun tiba-tiba, menutupi seluruh jalur. Kompas yang mereka bawa berhenti berfungsi, dan GPS di ponsel tidak menunjukkan sinyal. Mereka mulai bingung, sementara Aldi terlihat semakin cemas. "Mas, ini jalurnya bener gak sih?" tanya Aldi. Dimas menjawab tegas, "Tenang, aku tahu jalannya. Ikut aja." Namun, langkah mereka semakin jauh dari jalur yang seharusnya. Hingga malam tiba, mereka sadar bahwa mereka telah tersesat. Malam mulai menyelimuti Gunung Merapi, dan udara semakin dingin. Kabut tebal membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah area kecil yang cukup datar. Aldi terlihat sangat gelisah. "Mas Dimas, ini gimana? Kita udah jauh banget dari jalur, loh." Dimas, meskipun tampak tenang di luar, mulai merasa bersalah. "Kita tenang dulu. Besok pagi kabut pasti hilang, dan kita bisa cari jalur lagi." Siska yang sedang memeriksa kameranya tiba-tiba berkata, "Kalian dengar suara itu gak?" Semua terdiam. Dari kejauhan terdengar suara seperti langkah kaki di balik pepohonan. Langkah itu terdengar berat, namun ritmenya tidak seperti manusia. Ratih mencoba menguatkan diri. "Mungkin binatang liar. Jangan panik." Namun, suara itu semakin mendekat. Aldi mulai memegang senter dengan tangan gemetar, sementara Edo terlihat memegang sesuatu di dalam ranselnya. Tiba-tiba, suara berat seperti orang menarik napas panjang terdengar jelas di belakang mereka. Aldi spontan menyorotkan senter ke arah suara, tapi tak ada apa-apa. "Kita harus pergi dari sini," bisik Aldi dengan wajah pucat. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. "Ini udah gak bener," gumam Siska sambil mematikan kameranya. "Kita harus balik, Mas." Dimas menolak. "Balik kemana? Kita gak tahu jalannya." Saat mereka mulai berdebat, tiba-tiba sebuah suara halus namun tegas terdengar dari dalam kabut. "Jangan takut, aku di sini untuk membantu kalian." Semua langsung terdiam. Dari balik kabut, muncul sosok berjubah putih dengan wajah bersinar lembut. Sosok itu tampak tidak menginjak tanah, melayang setinggi lutut manusia. Siska memegang kamera dengan tangan gemetar, mencoba merekam sosok itu. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. "Namaku Abdul."
Aku penjaga gunung ini, dan aku diutus untuk membantu kalian. Ratih berbisik pelan. Utusan siapa? Utusan Allah, jawab Abdul, masih dengan senyum lembut. Keheningan kembali menyelimuti. Dimas, yang biasanya berani, hanya bisa terdiam menatap sosok itu. Ikuti aku, kata Abdul. Tapi kalian harus menuruti semua aturan yang aku berikan. Jika melanggar, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Mereka saling berpandangan, tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan campur aduk, mereka mulai mengikuti Abdul, berharap bisa keluar dari gunung ini dengan selamat. Abdul melangkah dengan tenang di depan mereka, meskipun tidak menyentuh tanah. Kabut tebal seolah terbelah setiap kali sosok itu bergerak. Dimas, Ratih, Aldi, Siska, dan Edo mengikuti di belakang dengan hati-hati, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka alami. Aku diutus untuk menjaga gunung ini dari segala bentuk gangguan, baik dari manusia maupun makhluk yang tak terlihat oleh kalian, kata Abdul tanpa menoleh. Suaranya terdengar lembut, tetapi tegas. Dimas, yang biasanya penuh percaya diri, akhirnya memberanikan diri bertanya, kenapa kami yang dipandu? Bukankah banyak pendaki lain di gunung ini? Abdul berhenti sejenak, kemudian menoleh. Kalian telah melanggar aturan. Setiap pelanggaran memiliki akibat. Aku ada di sini untuk memastikan kalian tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal. Seketika semua terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu yang mereka lakukan mungkin telah memicu peristiwa ini. Abdul kemudian melanjutkan, ada 3 aturan yang harus kalian patuhi jika ingin selamat. Semua memperhatikan dengan serius. Abdul melanjutkan, pertama, jangan berbicara kasar atau menantang. Kedua, jangan mengambil apapun dari gunung ini. Ketiga, jangan menoleh ke belakang jika kalian mendengar sesuatu. Ratih mendengus pelan, mencoba menutupi kegugupannya. Ini seperti cerita-cerita horor yang sering kudengar. Abdul menatap Ratih dalam-dalam. Ini bukan cerita. Kalian berada di tempat yang bukan milik kalian. Aturan ini adalah bentuk penghormatan. Sekali saja melanggar, kalian akan tahu akibatnya. Semua mengangguk, meskipun ketakutan mulai menyelimuti. Aldi tampak gelisah, dan Siska dengan gugup mematikan kameranya. Mereka melanjutkan perjalanan. Kabut masih menyelimuti, tetapi jalur yang Abdul tunjukkan tampak lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Namun, suasana tetap mencekam. Di tengah perjalanan, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari arah samping. Suara itu terdengar semakin dekat, dan Siska yang berjalan di belakang mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ada yang mengikuti kita, bisik Siska. Abdul tidak menoleh. Ingat aturan ketiga. Jangan menoleh, apapun yang kalian dengar. Namun, rasa penasaran Siska semakin besar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Siska, jangan, bisik Ratih sambil menarik tangannya. Namun terlambat. Siska menoleh, dan seketika wajahnya berubah pucat. Matanya membelalak, mulutnya bergetar seolah ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Apa yang dia lihat? Tanya Aldi dengan panik. Abdul berhenti dan berbalik. Dengan tenang ia mendekati Siska, lalu meletakkan tangannya di kepala gadis itu. Siska tiba-tiba ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Dia telah melanggar aturan, kata Abdul pelan. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Kalian harus terus berjalan, aku akan membantunya. Dimas ingin protes, tetapi Ratih menarik tangannya. Jangan berdebat, kita ikuti saja, bisiknya. Dengan perasaan takut dan bingung, mereka melanjutkan perjalanan. Abdul tetap berada di belakang, membawa tubuh Siska yang tak sadarkan diri. Namun, suasana menjadi semakin mencekam. Langkah mereka semakin berat, dan udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Mereka mulai menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar mungkin menanti di depan. Perjalanan mereka berlanjut dalam keheningan. Abdul berjalan perlahan di belakang, membawa tubuh Siska yang masih tak sadarkan diri. Dimas mencoba menjaga ketenangannya, sementara Aldi mulai menggigil, entah karena dingin atau rasa takut yang semakin dalam. Berapa jauh lagi, Abdul? Tanya Dimas dengan suara pelan. Abdul hanya menjawab, belum saatnya kalian keluar. Jawaban itu menambah kecemasan mereka. Kabut semakin pekat, dan pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan bayangan aneh yang bergerak seiring langkah mereka. Ratih, yang biasanya skeptis, mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku merasa kita diawasi, gumam Ratih.
Udah, jangan mulai lagi, potong Dimas dengan nada tajam. Namun, Aldi membenarkan. Aku juga ngerasa gitu, Mas. Dari tadi kayak ada yang ngintip. Abdul tiba-tiba berhenti. Kalian benar. Mereka memang mengawasi. Semua langsung tegang. Ratih menoleh ke Abdul, mencoba menguasai rasa takutnya. Siapa yang mengawasi kita? Mereka yang tak suka dengan kehadiran kalian di sini, jawab Abdul datar. Tapi selama kalian mematuhi aturan, mereka tidak akan mengganggu. Namun, ucapan Abdul tak membuat mereka lebih tenang. Langkah mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik kaki mereka ke bawah. Aldi bahkan hampir terjatuh karena merasa kakinya tersangkut sesuatu. Mas Dimas, ada yang narik kakiku. Aldi panik, berusaha melepaskan diri. Dimas segera membantu menarik Aldi, tetapi saat senter diarahkan ke tanah, mereka melihat akar-akar pohon yang melilit kaki Aldi tampak bergerak perlahan, seperti hidup. Ratih menahan napas. Itu gak mungkin. Abdul mengangkat tangannya. Diam. Akar-akar itu tiba-tiba berhenti bergerak, lalu perlahan mengendur dan kembali seperti semula. Aldi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ini peringatan, kata Abdul dengan nada dingin. Mereka hanya memperingatkan kalian agar tidak membuat masalah. Jadi mereka apa? Tanya Ratih, suaranya nyaris berbisik. Abdul memandang ke arah pepohonan yang gelap. Mereka adalah penghuni lama tempat ini. Tak perlu kalian tahu lebih banyak. Langkah mereka berlanjut, tetapi suasana semakin mencekam. Dari kejauhan, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak terdengar seperti satu atau dua orang, melainkan seperti rombongan besar yang berjalan di tengah hutan. Ada orang lain? Tanya Dimas dengan nada penuh harap. Abdul menggeleng. Bukan manusia. Aldi menoleh ke Dimas dengan wajah penuh ketakutan. Mas, aku gak kuat lagi. Aku mau balik aja. Dimas mencoba menenangkan Aldi, tetapi suara langkah kaki itu semakin mendekat. Tidak hanya langkah, tetapi juga suara seperti bisikan yang tidak jelas. Jangan berhenti. Terus berjalan, perintah Abdul. Ratih yang berjalan di belakang tiba-tiba menarik nafas panjang. Aku lihat sesuatu di antara pohon-pohon itu. Ada yang berdiri. Abdul tidak menoleh. Biarkan mereka. Jangan balas menatap. Namun rasa ingin tahu menguasai Ratih. Sekilas ia melirik ke arah yang dimaksud, dan seketika tubuhnya membeku. Wajahnya berubah pucat, matanya membelalak. Ratih! Jangan lihat ke sana, seru Dimas. Terlambat. Ratih mulai gemetar hebat. Ia meraih lengan Dimas dengan cengkeraman kuat, matanya masih memandang ke arah pohon. Ada yang senyum tapi gak ada wajahnya, bisik Ratih dengan suara gemetar. Abdul segera menghampiri dan menutup mata Ratih dengan tangannya. Setelah beberapa saat, Ratih mulai tenang, tetapi air matanya terus mengalir tanpa henti. Ini peringatan terakhir, kata Abdul. Jika kalian melanggar lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Perjalanan pun berlanjut, tetapi kini rasa takut telah sepenuhnya menguasai mereka. Di balik kabut, bayangan-bayangan masih bergerak, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Malam semakin larut, dan dingin merasuk hingga ke tulang. Mereka berjalan perlahan, mengikuti Abdul yang seolah tidak pernah lelah. Ratih masih terlihat ketakutan, sesekali menengok ke belakang meskipun matanya tidak fokus. Dimas berusaha menjaga rombongan tetap tenang, meskipun di dalam dirinya mulai tumbuh keraguan. Abdul, panggil Dimas dengan suara pelan, mencoba menutupi kegelisahannya. Kita benar-benar akan keluar dari sini, kan? Abdul berhenti sejenak, menatapnya dengan pandangan lembut tapi tegas. Selama kalian mematuhi aturan, aku akan memastikan kalian selamat. Namun, rasa takut di antara mereka semakin membesar. Pepohonan yang gelap dan bayangan-bayangan bergerak di antara ranting menciptakan suasana yang semakin mencekam. Aldi terus menempel pada Dimas, tidak berani menjauh lebih dari beberapa langkah. Mas Dimas, Aldi berbisik. Aku dengar suara. Suara apa lagi? Potong Dimas. Suaranya terdengar frustrasi. Kayak ada yang manggil namaku. Semua langsung terdiam. Ratih, yang berjalan paling dekat dengan Aldi, juga mengangguk. Aku dengar itu juga. Tapi yang kupanggil namaku. Abdul kembali berbicara tanpa menoleh. Jangan tanggapi. Jangan pikirkan. Itu hanya gangguan. Namun, suara itu semakin jelas.
Kali ini terdengar seperti suara seorang wanita yang lembut, memanggil nama mereka satu persatu. Rati, Rati, kemarilah. Dimas, kau tidak ingin pulang? Aldi mulai gemetar hebat. Mas, itu suara ibu aku. Dia manggil aku. Aldi, jangan dengerin, bentak Dimas, mencoba membuat Aldi tetap sadar. Tapi Aldi tidak bisa menahan rasa rindunya. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti datang dari arah kabut di depan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Aldi mulai melangkah menjauh dari rombongan. Abdul, dia mau pergi, seru Ratih panik. Abdul segera berdiri di hadapan Aldi, menghalanginya. Hentikan, Aldi, itu bukan ibumu. Aldi berhenti, tetapi air matanya mengalir deras. Tapi suaranya, itu suara ibu aku. Dia manggil aku, Abdul. Bukan, itu hanya suara yang ingin menjerumuskanmu. Jika kau pergi ke arahnya, kau tidak akan kembali. Kata-kata Abdul berhasil membuat Aldi terpaku di tempat, tetapi suara itu masih terus memanggil, terdengar semakin dekat dan menggoda. Ratih mulai memeluk dirinya sendiri, berbisik pelan. Aku juga dengar suara itu, tapi beda. Ini suara teman aku yang udah meninggal. Berhenti mendengarkan mereka, ujar Abdul dengan nada lebih keras. Fokus pada jalan kalian, bukan pada suara-suara itu. Aldi akhirnya mundur, kembali bergabung dengan rombongan. Namun, suara itu tidak berhenti. Bahkan, kini terdengar suara tawa kecil, seperti menertawakan mereka. Ini semakin buruk, gumam Dimas. Kalian diuji, jawab Abdul. Hanya mereka yang kuat iman yang akan selamat dari perjalanan ini. Mereka kembali melanjutkan langkah dengan perasaan yang semakin waspada. Namun, suara itu kini tidak hanya memanggil, tetapi juga berbisik kata-kata yang memprovokasi. Ratih, kau tak akan selamat. Dimas, apa kau siap untuk mati? Aldi, kenapa kau tinggalkan keluargamu? Ratih menutup telinganya sambil berjalan. Dimas mencoba menguatkan Aldi yang hampir tidak bisa bergerak karena takut. Jangan dengarkan mereka, ujar Abdul lagi. Itu adalah ujian, dan kalian harus melewatinya. Tapi benarkah ini hanya ujian? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik suara-suara itu? Langkah mereka semakin berat, seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara-suara yang memanggil nama mereka perlahan mereda, tetapi rasa waspada tidak pernah hilang. Kabut mulai menipis, memperlihatkan hamparan batuan dan pepohonan kering yang terlihat seperti tangan raksasa menggapai langit. Tiba-tiba, Aldi berhenti dan menunduk. Di bawah kakinya, sesuatu berkilauan terkena cahaya senter. Ia memungut benda itu, yang ternyata adalah sebuah rantai emas dengan liontin berbentuk bulan sabit. Mas, lihat ini, kata Aldi sambil mengangkat rantai tersebut. Abdul langsung mendekat dengan raut wajah serius. Letakkan itu kembali. Sekarang juga. Aldi menatap Abdul dengan bingung. Kenapa? Ini cuma rantai biasa. Ini bukan milikmu. Gunung ini punya aturan, dan salah satu aturannya adalah jangan mengambil apapun. Letakkan. Aldi, yang mulai kesal dengan semua peringatan, malah menggenggam rantai itu lebih erat. Mas Abdul, rantai ini jelas jatuh dari pendaki lain. Masa kita gak boleh bawa turun? Sebelum Abdul bisa menjawab, tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Pepohonan kering di sekitar bergoyang meski tidak ada angin. Dari arah gelap hutan, terdengar suara berat, seperti gemuruh yang makin mendekat. Aldi, letakkan sekarang, teriak Abdul dengan nada yang lebih tegas. Namun, sebelum Aldi sempat bergerak, sebuah suara bergema, seperti datang dari segala arah. Suara itu dalam dan berwibawa, membuat mereka semua membeku. Siapa yang berani mengambil milik kami? Dimas langsung menarik Aldi ke belakang. Aldi, kamu udah bikin masalah besar. Abdul berdiri tegak, memandang ke arah suara. Kami tidak bermaksud melanggar aturan. Anak ini hilaf. Kami akan mengembalikan apa yang bukan milik kami. Namun, suara itu tertawa rendah, menggema di antara pepohonan. Hilaf? Aturan adalah aturan. Tidak ada ruang untuk kesalahan di sini. Kabut yang semula menipis kini kembali menebal. Dari dalamnya, muncul sosok besar berwarna hitam, tinggi seperti pohon, dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh yang samar dan memancarkan aura yang menyesakkan dada. Ratih langsung berteriak, sementara Aldi jatuh terduduk, menggenggam rantai emas dengan tangan gemetar. Apa itu?
Mas Dimas, tolong aku. Abdul melangkah maju, menghadapi makhluk itu tanpa rasa takut. Dia hanya seorang anak manusia yang tidak tahu. Ampuni mereka dan biarkan aku membawa mereka keluar. Sosok itu mendekat, suaranya menggelegar. Ampunan hanya datang pada mereka yang patuh. Tapi anak ini... Makhluk itu menunjuk Aldi dengan jari besar dan hitam seperti akar pohon. Dia sudah mengambil apa yang bukan miliknya. Dimas mencoba menarik rantai itu dari tangan Aldi, tetapi rantai tersebut seolah menempel di kulitnya. Aldi berteriak, "Aku gak bisa lepasin. Ini nempel di tanganku." Abdul mengangkat tangannya, membaca doa yang tidak mereka pahami. Perlahan, rantai itu terlepas dari tangan Aldi dan jatuh ke tanah. Abdul segera mengambilnya dan meletakkannya di sebuah celah batu yang ada di dekat mereka. Makhluk itu menatap Abdul untuk beberapa saat, kemudian menghilang bersama kabut yang membawanya. Suasana kembali hening, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Abdul menoleh kepada Aldi. "Ini peringatan terakhir. Jika ada yang melanggar lagi, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian." Aldi hanya mengangguk, wajahnya penuh dengan ketakutan dan rasa bersalah. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih berat, menyadari bahwa apapun yang menunggu di depan mungkin jauh lebih menakutkan. Suasana perjalanan semakin suram. Kabut kini menjadi penghalang yang tak hanya menutup pandangan, tetapi juga menyesakkan napas. Semua berjalan dengan diam, langkah kaki mereka terdengar seperti gema di dalam gua yang gelap. Dimas mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di jalur yang mereka lewati, ada bercak merah samar di tanah. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan, tetapi saat mereka berjalan lebih jauh, bercak itu semakin jelas. "Abdul," panggil Dimas dengan suara pelan. "Itu darah." Abdul menatap ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. "Jangan perhatikan itu. Fokus saja pada langkah kalian." Tapi sulit bagi mereka untuk mengabaikannya. Bercak darah itu semakin banyak, membentuk jejak panjang yang seolah-olah mengikuti arah perjalanan mereka. Ratih, yang berjalan paling belakang, mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. "Dimas, aku merasa ada yang aneh," bisik Ratih. "Aku dengar langkah kaki lain, tapi bukan dari kita." "Ratih, jangan mulai lagi," balas Dimas dengan nada kesal. Namun, ia sendiri tidak bisa mengabaikan perasaan serupa. Tiba-tiba Aldi berhenti. Ia menatap sesuatu di tanah, wajahnya pucat pasi. "Mas, ada yang salah, ini jejak kaki manusia, tapi bercampur darah." Semua menatap ke arah yang ditunjuk Aldi. Betul, jejak itu menyerupai langkah kaki, tetapi setiap langkah diiringi dengan noda darah, seolah-olah pemiliknya terluka parah. Ratih mulai gemetar. Siapa yang berjalan di sini sebelumnya? Dan kenapa ada darah sebanyak ini? Abdul, yang biasanya tenang, kali ini tampak serius. "Ini bukan jejak manusia biasa. Jejak ini adalah bagian dari ujian kalian." Dimas tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. "Ujian apa lagi, Abdul? Sampai kapan kita harus melewati semua ini?" Abdul berhenti sejenak, menatap mereka dengan tajam. Gunung ini memiliki penjaga dan penghuni. Mereka menguji keberanian dan keimanan kalian. Selama kalian tidak menyerah pada rasa takut, kalian akan selamat. Tapi jika kalian kalah... Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua sudah mengerti maksudnya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi kini suasana semakin mencekam. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan pelan, seperti suara anak kecil yang terluka. Ratih langsung meraih lengan Dimas. "Dimas, itu suara anak kecil. Kita harus bantu dia." "Jangan pedulikan suara itu," potong Abdul dengan nada tegas. "Tapi bagaimana kalau itu benar-benar anak kecil?" protes Ratih. Abdul menatapnya dengan dingin. "Tidak ada anak kecil di tempat ini. Jika kau mendekat, kau tidak akan kembali." Namun, tangisan itu semakin jelas, terdengar seperti memohon pertolongan. Ratih tidak tahan lagi. Ia melangkah menjauh dari rombongan, mengikuti suara itu meski Dimas dan Aldi mencoba menahannya. "Ratih, jangan pergi sendiri," teriak Dimas. Abdul bergerak cepat, menarik Ratih kembali sebelum ia melangkah terlalu jauh. "Apa yang kau lihat?" tanyanya dengan nada tajam. Ratih menggigit bibirnya, wajahnya penuh rasa takut. Aku lihat seorang anak kecil di sana. Dia berdarah, memohon bantuan." Abdul memejamkan matanya, membaca doa dengan suara rendah. Tangisan itu tiba-tiba menghilang,
digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Itu bukan anak kecil, ujar Abdul. Itu adalah mereka yang mencoba menyesatkan kalian. Jika kau mendekat, kau akan dibawa ke dunia mereka. Ratih terisak, sementara Dimas memeluknya untuk menenangkan. Kita harus tetap bersama, ujar Dimas. Jangan pernah pisah dari rombongan ini. Mereka kembali melangkah, tetapi jejak berdarah itu kini terasa semakin nyata, seolah-olah pemiliknya ada di depan mereka, menunggu untuk ditemukan. Langkah mereka membawa keheningan yang semakin menekan. Jalan setapak yang mereka lalui berubah menjadi persimpangan sempit dengan dua arah berbeda. Di kiri, jalur menanjak penuh dengan batu-batu besar yang licin. Di kanan, jalan menurun yang gelap, seperti menembus perut gunung. Abdul berhenti di depan persimpangan itu. Ia menunduk, merapalkan doa sebelum menoleh kepada yang lain. Kalian harus memutuskan, jalan di kiri atau di kanan. Dimas mengernyit. Kenapa kita yang harus memilih? Bukannya kamu tahu jalan keluar? Abdul menatap Dimas tajam. Aku hanya menunjukkan arah. Pilihan ada di tangan kalian, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Aldi melirik jalan di kanan yang gelap, merasa tidak nyaman. Kita harus pilih yang kiri. Meski berat, tapi kelihatan lebih aman. Tapi kalau jalannya licin, kita bisa jatuh, sahut Ratih, masih gemetar. Ia menatap jalan di kanan. Mungkin jalan yang menurun lebih cepat membawa kita keluar. Perdebatan mulai memanas, hingga suara berat kembali terdengar, seperti menggema dari kedalaman gunung. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Tapi keputusan kalian di sini akan menentukan nasib kalian selamanya. Semua terdiam. Dimas akhirnya berbicara. Abdul, bantu kami. Jalan mana yang lebih aman? Abdul menggeleng. Aku tidak bisa memilih untuk kalian. Tapi ketahuilah, setiap pilihan membawa ujian. Sebelum mereka bisa memutuskan, sosok perempuan tiba-tiba muncul di jalan sebelah kanan. Wajahnya cantik, tetapi terlalu pucat, seperti tidak memiliki darah di tubuhnya. Ia tersenyum manis dan melambaikan tangan. Kesini, katanya dengan suara lembut. Jalan ini aman. Aku akan membawa kalian keluar. Aldi hampir melangkah ke arahnya, tetapi Abdul menariknya kembali. Jangan dekati dia, seru Abdul. Ratih menatap perempuan itu dengan bingung. Tapi dia kelihatan seperti manusia. Mungkin dia bisa membantu. Dia bukan manusia, ujar Abdul dingin. Dia adalah penipu yang menunggu untuk menyesatkan kalian. Perempuan itu tertawa kecil. Apa yang kau takutkan, Abdul? Aku hanya ingin membantu mereka. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan juga? Sebelum Abdul sempat menjawab, sosok itu berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan kulit hitam pekat dan mata merah yang berkilauan. Tubuhnya melayang-layang di udara, menciptakan angin dingin yang menyapu mereka. Pilihan kalian sudah jelas, ujar makhluk itu dengan suara menggelegar. Jika kalian melangkah ke jalanku, kalian akan mengenal kebenaran yang selama ini kalian abaikan. Abdul segera melangkah maju, mengangkat tangannya sambil membaca doa yang lebih panjang. Makhluk itu berteriak keras, suaranya menusuk telinga, lalu lenyap dalam kabut. Setelah keheningan kembali, Abdul menoleh kepada mereka. Sekarang kalian mengerti? Tidak semua yang terlihat membantu itu benar. Kita ambil jalan kiri. Tanpa perlawanan, mereka mengikuti Abdul menapaki jalan berbatu yang licin. Hati mereka kini penuh rasa takut, tapi juga penuh keyakinan bahwa hanya dengan mengikuti petunjuk Abdul mereka dapat selamat. Langkah-langkah mereka kini semakin terfokus. Tetapi sesuatu masih terasa menanti di ujung jalan, sesuatu yang lebih besar dari apapun yang telah mereka temui sebelumnya. Mereka terus berjalan di jalur berbatu yang menanjak. Nafas berat mulai terdengar dari setiap orang, terutama dari Ratih yang terlihat semakin kelelahan. Aldi membantu memapahnya, sementara Dimas tetap berusaha menjaga rombongan tetap bersama. Aku sudah tidak kuat, keluh Ratih, berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kita tidak boleh berhenti di sini, ujar Abdul dengan tegas. Tempat ini bukan untuk beristirahat. Dimas mulai frustasi. Abdul, sampai kapan kita akan berjalan? Jalan ini tidak terlihat seperti membawa kita keluar. Namun sebelum Abdul sempat menjawab, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Kabut tebal mulai tersibak, memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Di tengah-tengah lereng batu, berdiri sebuah pintu besar. Pintu itu terbuat dari kayu tua dengan ukiran yang rumit,
dihiasi cahaya biru yang berpendar pelan seperti napas makhluk hidup. Aldi menelan ludah. Itu pintu apa? Abdul menatap pintu itu dengan wajah serius. Itu adalah perbatasan. Di balik pintu itu, dunia lain menanti. Ratih mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. Kenapa kita harus mendekat ke sana? Kita kan mau keluar, bukan masuk ke dunia lain. Abdul mengangguk. Dan itulah sebabnya kita harus hati-hati. Pintu itu adalah ujian terakhir. Jika kalian salah melangkah, kalian akan terjebak di sana selamanya. Dimas menatap Abdul dengan penuh kecurigaan. Bagaimana kamu tahu semua ini? Siapa sebenarnya kamu? Sebelum Abdul bisa menjawab, suara berat kembali menggema. Kali ini lebih dekat dan lebih mengancam. Mereka tidak berhak berada di sini. Kembalikan mereka pada kami. Dari balik kabut, muncul makhluk-makhluk tinggi dengan tubuh hitam legam, seperti bayangan bergerak. Mereka tidak memiliki wajah, hanya mata merah yang menyala seperti bara api. Makhluk-makhluk itu bergerak mendekat, menciptakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ratih mulai menangis, sementara Aldi menggenggam lengan Dimas erat-erat. Abdul berdiri di depan mereka, melindungi rombongan dengan membaca doa yang lebih panjang dan penuh keyakinan. Makhluk-makhluk itu mundur, tetapi tidak sepenuhnya pergi. Mereka tidak akan menyerah, ujar Abdul setelah selesai membaca doa. Kalian harus melewati pintu itu untuk selamat. Dimas menggeleng keras. Kamu bilang pintu itu ke dunia lain. Kenapa kita harus masuk ke sana? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kalian. Jangan takut, aku akan membimbing kalian. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan hati penuh keraguan, mereka mendekati pintu tersebut. Cahaya biru dari ukiran kayu menyinari wajah mereka, seolah-olah mempelajari siapa yang berdiri di hadapannya. Abdul menyentuh pintu itu perlahan, membacakan doa terakhir sebelum mendorongnya terbuka. Di balik pintu, tampak cahaya terang yang menyilaukan, seperti terowongan tanpa ujung. Masuklah, satu persatu, perintah Abdul. Ratih melangkah lebih dulu, meski kakinya gemetar. Dimas dan Aldi mengikutinya, bergantian melangkah ke dalam cahaya itu. Namun sebelum Abdul menyusul, ia menatap ke arah makhluk-makhluk itu sekali lagi. Mereka milikku sekarang, ujar salah satu makhluk dengan tawa mengerikan. Abdul tersenyum kecil. Tidak, mereka telah lulus ujian. Kalian tidak bisa menyentuh mereka lagi. Setelah mengatakan itu, Abdul melangkah masuk ke dalam pintu, menutupnya perlahan di belakangnya. Cahaya terang di dalam pintu seketika memudar, dan keheningan menyelimuti tempat itu. Ratih membuka matanya perlahan. Di sekitarnya, terdengar suara gemericik air dan kicauan burung. Cahaya matahari pagi yang hangat menyentuh wajahnya, memberikan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mendongak dan menyadari bahwa ia berada di tepi sungai kecil, dengan hutan hijau mengelilinginya. Aldi duduk tidak jauh darinya, menggosok wajahnya seperti orang baru bangun dari mimpi panjang. Ratih, kita di mana? Tanya Aldi dengan suara lemah. Ratih menggeleng, matanya mencari Dimas. Laki-laki itu sedang berdiri di pinggir sungai, menatap air dengan ekspresi bingung. Mas Dimas, kamu lihat Mas Abdul? Ratih bertanya sambil bangkit dengan susah payah. Dimas menoleh, wajahnya tampak serius. Dia tidak ada di sini. Aku bangun lebih dulu, tapi tidak melihat dia di mana-mana. Aldi menatap ke sekeliling. Jadi kita sudah keluar? Tapi bagaimana kita sampai di sini? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Semua hanya mengingat cahaya terang dari balik pintu, lalu kegelapan total sebelum mereka terbangun di tempat ini. Mereka memutuskan untuk mengikuti aliran sungai, berharap menemukan jalan menuju desa terdekat. Setelah berjalan beberapa jam, mereka akhirnya melihat rumah-rumah penduduk di kejauhan. Saat memasuki desa, mereka disambut oleh seorang pria tua yang tampaknya kepala desa. Wajahnya terkejut melihat kondisi mereka. Kalian dari mana? Apa kalian dari Gunung Hargowening? Ya, Pak, jawab Dimas sambil mengangguk. Kami tersesat di sana, tapi akhirnya bisa keluar. Apa Bapak tahu jalan yang membawa kami ke sini? Pria tua itu menatap mereka dengan heran. Gunung itu sudah lama tertutup untuk pendakian. Tidak ada jalan yang menuju ke desa ini dari sana. Kalian pasti dijaga oleh sesuatu yang besar. Ucapan pria itu membuat mereka bertiga terdiam. Aldi akhirnya berkata pelan, Mas Abdul yang membawa kami keluar. Dia yang menjaga kami. Pria tua itu mengernyit.
Abdul? Tidak ada nama itu di desa kami. Siapa dia? Ratih menunduk, mencoba menahan tangis. Dia teman kami, tapi dia menghilang sebelum kami sampai di sini. Pria tua itu tersenyum samar. Kalau begitu, bersyukurlah. Dia mungkin bukan manusia biasa. Tapi apapun itu, dia dikirim untuk melindungi kalian. Malam itu, mereka bermalam di desa dengan perasaan campur aduk. Dimas, Ratih, dan Aldi sepakat untuk tidak menceritakan apa yang mereka alami secara detail kepada orang lain, karena mereka tahu tidak semua akan percaya. Namun, setiap kali mereka memandang langit malam yang dipenuhi bintang, ingatan tentang Abdul dan perjalanannya tetap hidup. Dalam hati mereka, Abdul bukan hanya penolong, tetapi juga pelajaran besar tentang keimanan, kepercayaan, dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Mereka sadar bahwa pengalaman ini bukan hanya soal tersesat di gunung, tetapi tentang ujian yang lebih besar dari yang terlihat. Demikian cerita tentang perjalanan penuh misteri para pendaki yang tersesat di Gunung Hargowening, di mana mereka belajar menghadapi ujian iman dan rasa takut. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam situasi sulit, keyakinan dan kebersamaan adalah kunci untuk bertahan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa bantuan sering datang dalam bentuk yang tidak terduga, dan kita harus percaya pada petunjuk kebaikan yang diberikan, meskipun terasa berat atau tidak masuk akal. Hikmah lainnya adalah pentingnya menjaga sikap rendah hati di tempat asing, tidak meremehkan kekuatan alam, dan selalu mengingat bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk menguatkan hati dan iman. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan perlindungan dimanapun kita berada.